hu ahad, hu ahad. Ya Musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin, ushud lana bihi sultan iza kamalal auna. Wahai pemberi syafaat, wahai terpilih mulia, penghulu kami Nabi Muhammad, raihlah kami yang padanya ada kekuatan pertolongan. Ya Musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin, usud lana bi sultan iza kamalal auna. Yasirana bil barakah nuran ala qulubina. Ya jayyidana bi syafa'at bi anfusi mutmainah. Wahai sir kami yang padanya ada berkah cahaya hati kami. Wahai kedermawanan yang padanya ada syafaat diri ketenangan. Ya Musyafi, Sayyiduna Muhammadin, ushud lana bihi sultan ija kamalal auna. Ya khairana fi rahmah fajran ala johirina. Ya kafiyana bihil iyaya bi arwahi mardiyah. Wahai kebaikan kami yang dengannya rahmah cahaya johir kami. Wahai pencukup kami yang padanya ruh dalam ridho ilahi. Ya Musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin, ushud lana bihi sultan ija kamalal auna. Ya lutfana fil karomah adaban ala kul
khulukina ya hubbana bi ulumi ma'rifah. Wahai kelembutan kami yang dengannya kemuliaan ada pekerti kami. Wahai kecintaan kami yang padanya keselamatan dengan ilmu ma'rifah. Ya Musyafi Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushud lana fi sultan ija kamalan auna fi sultan ija kamalan auna. Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman khadama li hajjal majlis. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, mengangkat segala penyakit-penyakit yang kita derita dan rasakan, membebaskan kita dari bermacam-macam ujian-ujian yang berat. Mudah-mudahan Allah mentaklukkan hati kita untuk selalu bersama dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Nabi besar Muhammad SAW meraih kita dalam cinta kasihnya di dunia ini, di akhirat kelak, berjah kita akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan tentang bagaimana kita harus melihat kematian itu sebagai sesuatu yang pasti ada dalam hidup kita. Kematian dan bagaimana mawara'a fiha, apa yang ada di belakang dari kematian itu. Subhanallah. Maka kata beliau, salah satu bagian daripada yang persoalan pokok orang-orang di akhirat, mulai dari kuburnya sampai ketika dia dikuburkan sampai di akhirat, adalah persoalan apa yang melekat di dalam hatinya, yaitu yang disebut dengan hubud dunia atau cinta dunia atau loba dunia. Loba dunia, loba artinya berloba-loba dunia, maksudnya adalah mengejar prestasi dunia sedemikian rupa. Sudah banyak jutaan miliaran manusia yang mengejar-ngejar dunia. Pada akhirnya juga mereka bertemu dengan kematian. Tidak ada sebuah gambaran orang-orang yang sukses berhasil di dunia itu
digambarkan sukses di akhirat. Subhanallah. Maka agama mengingatkan untuk mempersiapkan diri terhadap persoalan itu. Ternyata hidup kita ini akan tertampil kembali ketika kita sudah mati itu sendiri. Makanya lah Syekh mengingatkan kepada kita, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Syekh, ijamat tabna Adam, apabila mati seorang Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam atau manusia, dokola ila qabrihi atas syafirah qabrahu arba'ata amla, ada 4 orang malaikat datang ke kubur mereka. Ada 4 orang malaikat selain malaikat yang bertanya tentang man rabbuka. Jadi kemarin dulu sudah kita bicara tentang bagaimana malaikat bisa hadir di kubur, kemudian bertanya kepada manusia. Ternyata yang ditanya itu bukan akal kita, karena akal kita sudah lumpuh, tidak bisa berbuat lagi. Yang menjawab adalah nafsan kita, diri kita. Orang yang sudah mesra dirinya dengan ruh, itulah yang bisa menjawab. Nah, sebelum malaikat itu datang, sebelum malaikat yang bertanya di kubur itu datang, maka ada 4 orang malaikat datang kepada kita. Ada 4 orang malaikat. Jadi ada 4. Kemudian malaikat yang sebelum kita meninggal dunia, nanti ada 3 orang malaikat datang. Dalam riwayat hadis ada 4 orang hadis, ada 3 hadis. Jadi ada 2 riwayat gitu ya. 2 riwayat, yang satu riwayat beberapa riwayat. Malaikat yang memberi kabar kematian kita. Jadi setiap orang akan diberitahu kematiannya. Jadi diantaranya dia datang, misalnya kita sedang berebah, dia datang, kita melihatnya, tapi dia tidak berbicara apa-apa. Dia hanya menampakkan ada 2 orang malaikat, nanti satunya membawa kain kafan, berbicara dia berdua, seolah-olah membicarakan kita. Tahulah kita kalau kita sedang mau meninggal dunia. Kemudian 1 orang lagi malaikat datang, yang lebih dekat daripada 2 orang itu, mendekati di samping kita, tapi dia tidak berbicara. Nah, sebelum malaikat malakul maut mencabut nyawa kita. Jadi malaikat mautnya dirahasiakan. Kapan dia datang? Tapi apa aja orang, kalau kita membawa minuman, biasanya kita pakai cangkir, pakai teko, pakai ceplok kah, pakai apa tuh? Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi sebelum malaikat maut ini termasuk malaikat yang dihormati juga oleh malaikat-malaikat lain. Jadi rupanya malaikat ini memberitahukan kepada kita supaya kita siap-siap. Begitu malaikat maut itu datang, belum dia mencabut ruh kita, tubuh kita yang di dalam hadis Nabi SAW saling mengucapkan salam sesama lain. Yang disebut dalam hadis Nabi 360 kali ruas di tubuh kita berlepas diri. Jadi ini ruas satu dengan ini ruas, itu 360. Hitungi sorangan. Aku kadang pernah menghitungi, cuma aku percaya dengan riwayat hadis Nabi itu saja 360. Disitulah kita merasa sakitnya luar biasa. Di situ kita merasa sakitnya malaikat mautnya belum muncul lagi. Belum muncul lagi, tapi bahasa Banjarnya kayak apa ya lah, belum muncul, hawanya sudah datang. Nah, hawanya sudah musim salju jadi ya Allah, hawa dinginnya sudah mulai terasa pinu menggigil dah, kita saljunya belum datang lagi. Subhanallah. Nah, 2, alam arwah. Waktu alam arwah itu berbeda dengan waktu kita di sini. Alam arwah itu lebih panjang, tidak dapat dihitung. Alam dunia kita ini singkat sekali. Dengan demikian,
Bagaimana maksudnya? Kalau di dalam Al-Quran bahasanya yang disinggung oleh Al-Quran, inda rabbihi, di sisi Allah itu satu hari, yauman, satu hari sama dengan seribu tahun di sisi manusia. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau Allah menghukum manusia satu hari 1000 tahun ya kah? Sekarang kita masuk tentu kepada yang bagian yang kedua, alam arwah. Alam arwah itu panjang. Per detik kita di alam dunia ini, begitu kita dimulai dimasukkan di alam arwah, ketika dicabut itu sudah kita berpapasan dengan alam arwah, atau yang disebut dengan berasimilasi, kontak kita masuk dengan alam arwah. Maka pada saat itu kita merasakan masa yang sangat panjang sekali, sehingga disitulah kita yang disebut dengan merasakan sakitnya kematian itu. Jar Nabi lebih pedas, lebih tajam, lebih sakit daripada 300 kali bacokan pedang. 300 kali bacokan. Disitulah Nabi mengajarkan hadis, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Nah doanya itu, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Nah ini kalau bisa habis sembahyang. Ada dua bacaan yang diekspos oleh Nabi. Satu, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Yang kedua, di dalam Al-Quran, Rabbana tawaffana ma'al abrar. Rabbana tawaffana ma'al abrar. Dicatatkah? Harus salah. Nah, ini catatan jaginlah, nah supaya tahu, ada bisi catatan biar. Ini sebelum menjelaskan hadis yang ini, menyusun akan riwayat-riwayat hadisnya yang lain. Ada juga orang kada percayalah siksa kubur, ada juga orang kada apa-apa biar aja nya. Yang penting kubur itu ada, ya lah. Nah, rasakan kena enggak apa rasanya dikubur. Karena kada percaya lawan siksa kubur, kada bersiap-siapnya, iyalah. Nah, nang beruntung nang bersiap-siap. Pertama dulu kena mau lah. Bisa kami. Nah, ada mau. Oh, nih. Nah, Allahumma ini ciri doa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu paling banyak kalimat Allahumma. Arti Allahumma itu ya Allah. Allahumma hawwin. Nah, alaya itu untukku. Kalau alaina untuk kami. Ini alaya, sinilah. Alaya. Allahumma hawwin alaya fi sakaratil maut. Nah, sakarat nih, sakarat ini mabuk artinya. Jadi sakarat dia orang. Sakarat itu artinya mabuk. Jadi orang hendak meninggal dunia itu namanya disebut dengan sakarat. Mabuknya kenapa ya? Nah, masuk antara alam johir dengan alam arwah. Nah, tergabungnya di situnya merasakan masa yang panjang benar. Di waktu kita singkat aja paling 10 menit 15 menit kita melihat, tapi dirasainya itu mungkin ratusan tahunnya. Jadi sakitnya itu sakit ratusan tahun. Pahamlah? Sakitnya itu sakit ratusan tahun. Allahumma hawwin alayya fi syakaratil maut. Nah, ini supaya mudah kita meninggal dunia, kada berasa aja orang. Timbul nang senyum aja kita. Nah, senyum aja lah.
karena tidak merasakan sakit. Supaya senyum biar meninggal dunia kayak apa ini baca. Dengan bacaan ini, misalnya kita ini banyak dua dosa, banyak yang nggak ada baik ya lah. Sementara di anu dulu, di apa? Ditutupinya oleh bacaannya. Paham lah ditutupi. Aturan kita disiksa orang nih sakit bana kita matinya. Cuma karena kita membaca ini sering nang dosa-dosa kita tuh kena dulu. Ya kah? Nang ini dulu. Nah, kayak itu rahasianya. Satu lah. Nang kedua, amun kawa bisi amalan 2 buting 2. Ini sebuting pulang. Ya lah. Berapa lah? Berapa lah? Rabbana tawaffana ya Allah wafatkan kami, matikan kami, ya kah? Ma'al abror. Ringkas saja doanya, ma'al abrori. Nah, tanuan kah? Di bawah kah ditulis? Kawa, ngalilah. Nah, sini di bawah aja kau tulisakan. Ma'al abror. Ma'al abror. Adakah ngaran abror sini? Nah, abror itu artinya kebajikan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wafatkanlah kami. Tawaffana ma'al abror. Doanya ini panjang, Rabbana wa alhiqna bisolihin wa tawaffana ma'al abror. Kayak itu doanya aslinya. Tapi ya ini aja, wa alhiqna bisolihin. Kalau hendak ringkasnya ini, Rabbana ringkas, Rabbana tawaffana ma'al abror. Wa alhiqna bis Allahumma alhiqna bil solihin. Itu ya, maksudnya hubungkan aku dengan orang-orang soleh. Wa tawaffana ma'al abror, wafatkan aku, matikan aku bersama orang-orang abror. Maksudnya masuk di lorong, paham lah? Alam arwahnya, alam arwah kita itu di lorong ya kah? Di lorong, di jalur jalan orang-orang abror. Orang-orang abror itu orang-orang penuh kebaktian, kesolehan, kebaikan. Para nabi itu abror. Abror. Paham lah pian lah. Jaka ibarat kita nih meninggal nih, masuk akan ke ke lorong abror, jangan nang ke lorong nang gairu abror, jangan nang ahli masjid aur bakwang sakit aja. Ya kah? Nah, sudah. Nah, 2 buting ini amalan. Nah, menkawa kada kawa pangguru jarang kada kawa ya kada apa-apa, ini resiko sorangan juga pang masing-masing ya. Kalau lah guru ini memadakan aja bisa guys. Ini ilmu kematian kita harus agama nih. Nah ya lah, ini bujur memang kematian yang kita hadapi. Mun ilmu dunia ada ilmu anunya, pelajarannya ya lah. Di sekolahan tuh yang lah, kayak apa tata cara membangun gedung, kayak apa tata cara supaya ekonomi maju. Sekolahnya ada. Meskipun banyak nang lulus sekolah ekonomi maju dari itu liut juga kalinya pas hidup. Kada jadi apa-apa. Nah, sudah hadis Nabi itu sudah sebelum kematian. Nah, kita membaca ini hilang siksa tadi itu nang 360 itu hilang. Kada terasa lagi oleh kita. Melihat malaikat bukan takutan kita. Malaikat mau kapan apa kabar nih? Baju putih 2 orang. Bawa kain kapan. Nah, diikut-ikutinya kapan, ditimbai-timbainya kayak dimemainakannya. Maksudnya memberi tanda. Orang yang membaca ini ingat dia hendak dirabut sudah. Ulun orang tua ulun berkisah tuh. Sebelum Sidin meninggal, Sidin berkisah pas persis dalam hadis itu. Ini. Pas persis dalam hadis itu. Masya Allah. Jangan kemana-mana lagi kamu Sidin. Jadi duduk aja ulun di Sidin. Nah, ini kisahnya. Habis itu tuh diambil, lalu malaikat
malakal maut tiba-tiba mencabut serut dari kaki ke ubun-ubun. Jadi ruh itu berjalan dari kaki kita ke ubun-ubun. Saat itu nafsan kita umpat lawan roh kita. Ditarik ke ubun-ubun ini terakhir. Jadi jika ada pian ilmu menahani di ubun-ubun itu, kalau kau menariknya malaikatnya bakarasan. Lah, nah makanya nanti bila meninggal orang mencikok, kok dia meninggal tak meninggal dah. Bila mencikok tuh tak keluarnya. Bila kada mau mencikok ya nang, wah bakarasan. Sampai mencikok, tahu ya lah mencikok lah. Bahasa Indonesia mencikok itu apa? Cikok juga lah. Meninggallah kita. Setelah meninggal, nah, panjang mana kisahnya nih, pak saya meringkesakan lah. Ruh kita ditransfer disebut ke langit 7. Apa di situ di dalam hadis Nabi kita tidak diketahui dulu lah, ke langit 7. Diregister bahasa kita, didaftarkan. Jadi itu hukum administrasi ketuhanan. Nang bawa buruk malaikat koler, yang betimbayan tuh malaikat membawa buruk. Nang bawa harum malaikat berabut mangkat membawa. Nah itu kisahnya. Itu langit ke-7 itu, tapi ini alam sudah alam arwah lah, udah alam arwah naik ke alam mulki sampai alam malakut. Itu kisahnya alam nih. Mbah, nah kalau kita membaca tadi tawapan nama al-abror, kalau yang pertama kan supaya jangan sakit, Allahumma hawin alaya fi sakaratil, supaya jangan sakit itu. Nang amalan nang kedua untuk apa? Tawapan amal abror, arahkan kami, muafatkan kami bersama orang-orang abror. Berarti ruh diri nang bau harum, paham biar? Nang malaikat berabut membawa register ke langit ke-7, diregister di sana. Itu kalau di alam dunia sekejap aja itu selesai udah persoalannya. Tapi ketika kita berada itu laksana ratusan tahun. Rasanya jadi diangkat malaikat itu kita merasa di alam dunia kita melihat terasa sekejap aja itu, setumat aja, tapi di sana lamanya. Pian pernah bermimpi lah, nang rasanya kayak apa bermimpi itu, rasa lawas benar bermimpi itu, disiksa orang kah, di apa orang kah dimimpi, sekali bangun sekalinya sejam 2 jam ya kita teguring, tapi kita paloh kita, iyalah, tapi rasanya lama benar, iyalah bu. Nah, kayak baklahi, bermimpi baklahi lah. Sampai ke atas dibulikakan orang, diletakkanlah di kubur. Tubuh kita pas diangkat orang, diletakkan orang di kubur. Ya kelak. Imbah di register itu datang 4 orang malaikat pulang. Masya Allah, Tuhan ini maha agung, baik bana Tuhan non hambanya. Nah ujar malaikat tuh, yakipul malak indarosi, ada 1 orang malaikat di kepala begana. Wa malak an yaminihi, ada 1 orang lagi malaikat di sebelah kanan kita. Wa malak an simalihi, ada lagi malaikat di sebelah kiri kita. Dan terakhir indari jelaihi, yang terakhir di kaki kita. Jadi di kepala, kanan, kiri, di belakang. Apa 4 nih? 4 nih mengawali supaya jangan kita takutan benar, tapi juga inspirasinya supaya orang beriman yang bertakwa pada waktu hidup di dunia juga bisa tenang. Hendak dioperasi orang, ada biasanya lain perawat lah mengawani kita ya lah. Nah, operasi di dunia biasanya operasi apa toh? Yalah, memenderi kita, ya kah? Berbicara gitu. Ujar malaikat yang pertama, yaqulu inda ra'si, ya ibna Adam, wahai anak Adam, taqadatil ajal wa baqiyatil amal, wahai anak Adam, sudah habislah ajalmu saat ini. Pahamlah kamu sekarang sudah habis ajal kamu. Wa baqiyatil amal,
Nggak ada lagi harapan-harapan apa-apa, nggak bisa apa-apa lagi sudah. Yang tersisa hanya satu, harapanmu supaya beruntung. Satu aja lagi harapan, nggak ada lagi harapan lain, yang satu aja ada harapan. Semudahan ikan beruntunglah aja malaikat kita. Nah, tenang hati kita. Wa yaqulul ladzi inda yamini an yamini, yang satu malaikat sebelah kanan berkata, ya ibna Adam, jahabatil amal wa baqiyatil amal, wahai anak Adam, telah habis sebenarnya nang dikatakan malaikat tadi itu, nang di atas kepala tadi itu, harapan pun tidak ada lagi sekarang. Terus apa? Wa baqiyatil amal, yang ada tuh amal kamu, amal baik kah, menguntungkan kamu kah, amal buruk kah, sudah kamu lakukan. Oh, sadar pulang kita, oh berarti aku nunggu aja lah. Nah, ketiga, wa yaqulul lajinas an simali, berkatalah malaikat yang ketiga di sebelah kiri, ya ibna Adam, wahai ibna Adam, madati syahwat wa baqiyati tabiat. Nah, ini agak sedikit seram nih. Madati syahwat, habis dah hawa nafsu kamu. Nah, dulu kepingin anak jadi orang pengayanya di Banjarmasin. Dulu anak jadi gubernur, sekarang anak jadi pejabat, anak jadi ini, anak jadi ini, anak bisi bini 4, anak bisi bini 6. Habis dia tuh orang awal lagi itu tuh urusan syahwat nih, tidak ada lagi sekarang. Wahai ibn Adam, wa baqiyati tabiat, yang ada adalah bekas kamu lakukan di dunia. Bila kamu di dunia mengubur hawa nafsu, ini bang, hari ini kamu merasakan kena. Tapi kalau kamu bisa menahan hawa nafsu jadi orang baik, hari ini juga kamu rasakan. Subhan. Wa yaqulul ladzi inda rijlai, yang di kaki terakhir berkata, ya ibna Adam, wahai ibna Adam, tubaka iktisaban halal, beruntunglah bila kamu iktisabah halalan, selama hidup kamu selalu memperjuangkan untuk makan dan minum dan hidup dengan halal dalam ajaran agama. Wa atau tajabaran, dan selalu tunduk kepada Allah aja wajal. Jadi bapak malaikat 4 orang nih, bapak nih sisanya memadai. Kamu ingatakan kah? Jadi menginspirasi, memberuntungkan, mengisahkan bahwa orang beriman itu akan beruntung. Subhan. Nah, itu kisahnya. Kesimpulannya kita harus baik-baik di dunia. Kita harus selamat daripada siksa kubur. Salah satu siksa kubur tadi itu bacaan amalan. Nah, nang di situ dibaca. Ayo mun kada hafal, biar berdoa tuh boleh aja sambil membaca, sambil mengucap kah boleh aja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizqi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang dikayakan dan dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada bulannya dan bapaknya. Umay ternyaman, tidak selera masakan padang, di rumah makan simpang raya, jalan Sutoyo samping PT Banjarmasin. Di rumah makan Bandung Indah, kayu tangi Banjarmasin. Di rumah makan elok bersama,
Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera keluarga dalam berhitung darat Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tumini biha fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umay bagong motor, sedia jual beli mobil dan motor di Jalan Simpang Belitung, Gang Pelita Banjarmasin. Ada juga ghost ada nasyariah di seberang Masjid Banjarmasin. Mun toko rasan jualan pancarekenan di Pasir Mas Banjarmasin. Kalau agen